Selamat siang. Selamat siang. Ya, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kesediaannya kami wawancarai. Ini juga kami dari Unika Sudirmanto sebagai bagian dari salah satu tugas kami di mata kuliah Corporate Social Responsibility. Kami memilih PT Hafindo ini untuk kami tanya-tanya sedikit, kami pengen tahu lebih jauh tentang apa saja sih yang sudah dilakukan oleh perusahaan ini terkait dengan CSR-nya. Sebelumnya mungkin boleh perkenalan dulu, Mbak. Oke, mungkin saya lebih ke perkenalan secara singkat ya. Jadi saya dari Yanila, saya selaku staf HR di PT Hafindo Pakan Optima. Jadi secara singkatnya, sementara ini sampai saat ini yang menangani CSR di perusahaan kami, saya memang sedikit ikut serta juga di dalamnya. Jadi mungkin dari atasnya juga di Pak Iris juga tadi mempercayakan ya untuk Kak Zara bisa ya di narasumber nanti untuk ditanya sama teman-teman. Oh iya boleh Kak. Terus mungkin nanti saya bisa jawab semampunya saya dan setahunya saya ya. Iya. Tadi Terima kasih banyak. Boleh dijelaskan terlebih dahulu ini PT Hafindo bekerja di bidang apa? Jadi PT Hafindo Pakan Optima ini kami bergerak di bidang manufaktur yang lebih khususnya adalah produsen. Kita di sini produksi untuk pakan hewan. Jadi kita sebenarnya dulu cuma kayak unggas kayak gitu. Tapi kita berkembang dari 2014, 15, 16 dan sampai saat ini kita berkembang mulai ke pakan ikan, terus pakan poultry juga pastikan, terus terkait kita juga sekarang sudah mulai ramai juga pakan kita untuk pakan pet food. Jadi pet food kan ya kayak anjing, kucing. Jadi kita juga ada pakan konsentrat untuk ayam, unggas, terus habis itu babi juga kita ada. Jadi sebenarnya alhamdulillah sekarang kita mulai dengan berbagai macam pakan sih kita udah ada. Mungkin dulu terkenalnya masih kayak awal tuh berdirinya memang pakan kayak unggas kayak gitu. Jadi sekarang kita udah mulai lumayan banyak jenis pakannya sih gitu. Jadi memang kita sampai saat ini bergerak di bidang produsen pakan hewan. Saya juga sudah melihat brandingnya dulu tentang Hafindo Pakan Optima ini memang bergeraknya distributornya bahkan udah sampai keluar Jawa. Iya, kita seluruh Indonesia sih udah beberapa pulau di luar pulau Jawa kita juga udah kirim ke sana. Doain aja nanti bisa ekspor. Amin ya, internasional. Oke, sebelumnya kami juga mau tanya dulu ke Mbaknya gimana tentang CSR ini menurut Mbak tuh CSR itu lebih ke arah yang wajib atau yang sukarela yang diberikan perusahaan? Kalau saya melihat sih ya CSR itu kan sebenarnya ya bagus ya, kita apalagi efeknya kan sangat positif nih, apalagi kita kan sebagai manusia aja kita juga harus bersedia dengan lingkungan sekitar kan ya gitu. Jadi dengan dunia perusahaan ini kan kita juga bisa berharap bahwa adanya perusahaan itu kan bisa bermanfaat bagi sekitar kita juga gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang wajib sih gimana ya, bukan masalah wajibnya sih ya, karena mungkin kan ada beberapa hal yang kita mungkin belum bisa untuk istilahnya ikut di sana kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sih ketika kita bisa ya kita pasti harus melakukannya sih gitu. Jadi kalau misalkan ada permintaannya misalkan kayak gitu ya, ketika kita bisa dan memang kita mampu ya kenapa enggak sih. Jadi menurut saya seperti itu. Kalau tidak ya dibilang penting, menurut saya juga penting juga sih. Oke, siap. Oke, mungkin biar lebih nyaman saya panggilnya kakak aja ya, boleh? Saya ada gak tahu bilangnya mbak. Iya, biasanya juga oh iya siap. Kak, kalau misalkan dari yang dari PT Hafindo ini CSR yang sudah dilakukan tuh apa aja? Oke, mungkin yang selama saya di sini sih, jadi yang saya tahu yang tadi saya udah cerita sedikit ya. Jadi karena kita juga berdiri di lingkungan yang memang walaupun ini kayak kawasan industri ya sebenarnya gitu, cuman kita kan juga berhubungan dengan yang namanya sistem kayak terkait kelurahan, kecamatan seperti itu kan. Jadi banyak kita itu sebenarnya ikutnya di terkait kayak kegiatan yang tadi kayak misalkan sebenarnya
ya sosial gitu. Jadi kayak kelurahan seperti itu paling banyak sih memang sampai saat ini karena kelurahan ya yang minta itu. Jadi kalau misalkan terkait kayak bencana alam, habis itu ada kegiatan-kegiatan yang memang kayak dari pemerintahan, biasanya kan di kayak di desa tuh ada acara kayak misalkan jalan sehat misalkan kayak gitu, terus habis itu ada lomba lagi kayak 17-an, itu kan 17 Agustus itu kita wajib banget, biasanya emang kita yang rutin tuh itu kan 17 Agustus, terus habis itu apa namanya kayak acara misalkan ada mau kayak turnamen misalkan kayak tentang kayak olahraga kayak gitu, itu biasanya kan kayak dari mereka juga minta untuk dibantu kayak misalkan boleh secara uang atau misalkan dari kayak barang kayak gitu. Nah cuman kalau untuk bencana alam seperti yang tadi saya ceritakan sedikit, kalau kita kan untuk berjaga-jaga ya gitu kan, jadi kayak daripada nanti mungkin tidak tersalurkan ke bulan, kita sih nggak negatif thinking ya sebenarnya, cuma kan kayak biar lebih bermanfaat sebenarnya kan seperti itu. Jadi biar tepat sasaran lah gitu, karena ini kan bencana alam seperti itu. Jadi biasanya kalau untuk terkait bencana alam itu kita langsung memberikan kayak barang kayak gitu. Jadi kan istilahnya yang kayak kebutuhan pokok itu kan kayak beras, minyak kayak gitu, telur misalkan kayak gitu. Jadi kan harapan kami dari perusahaan kan dengan kita membantu ini kan nyampe dan tepat sasaran gitu kan. Jadi biasanya kalau terkait bencana alam memang kita kasihnya satu barang gitu. Cuman kalau misalkan kayak terkait Mbak mau ada acara ini nih misalkan 17 Agustus terus misalkan kayak kita mau ada kayak acara yang sehat atau misalkan ada kayak apa namanya kayak tadi olahraga kayak gitu, nah itu biasanya kita lebih supportnya sih ke uang gitu. Jadi kan kita kan nggak ngerti ya kebutuhannya apa aja nih misalkan kayak gitu, jadi untuk mensupportnya ya kita biasanya baru kasih. Aku mau nanya Kak, Boleh. aku tertarik sama kegiatan sosialnya gitu. Bisa dijelasin nggak kegiatan sosial yang dilakukan di kelurahan itu kayak gimana? Maksudnya yang dilakukan di kelurahan. Yeah. Contohnya misalkan tadi kayak bencana alam ya kayak gitu kan. Itu biasanya mereka itu ini kan cerita sedikit dari Pak Lurahnya ya. Karena kan kita ngobrol ke sana, soalnya kan kita mereka kan minta asli, jadi kan kita juga sowan ke sana untuk ya misalkan ngasih dan apa namanya ngasihin kayak ya apa yang bisa kita bantu mas seperti itu. Jadi kalau kegiatan sosialnya sih biasanya itu ya kalau misalkan kayak tadi bencana alam, mereka itu cerita jadi apa namanya misalkan nih nanti dikumpulin dulu. Kadang kan mungkin nggak semua perusahaan tuh kadang ngasih mungkin kan gitu. Jadi apa namanya kadang beberapa memang bapak cerita misalkan saya minta ini misalkan dari proposal kayak gitu. Nah itu memang kadang nggak semua, tapi kadang apa namanya kayak di satu gitu kan di kelurahan ya udah. Jadi kita tahu sendiri juga memang udah ada beberapa apa namanya yang diberikan di beberapa perusahaan misalkan seperti itu kan. Nah itu kita memang tahu sendiri misalkan itu udah ada beberapa mbak ini. Nah terus nanti ini biasanya udah ada rencananya mau disalurkannya ke sini tanggal berapa. Itu mereka biasanya ngasih tahu kayak sekilas infonya lah gitu ya. Jadi nanti kita misalkan membagikan di daerah ini yang sangat terkait bencana alam kayak gitu. Cuman kalau untuk sosialnya selama ini sih memang masih terkait bencana alam ya biasanya kayak gitu. Cuman kalau untuk yang lainnya ya kayak gitu tadi misalkan lomba, terus acara-acara kedinasan kayak gitu yang kita butuh ya tentang apa namanya olahragaan kan gitu ya untuk kesehatan juga kayak gitu. Oke. Baik, itu kalau menurut pandangan saya itu kan untuk yang pihak eksternal ya, untuk masyarakat, untuk yang pihak-pihak yang ada di luar HPO ini. Nah, kalau misalkan untuk yang internal sendiri, contohnya misalkan ada pelatihan untuk karyawan baru, atau mungkin ada untuk magang atau ada program apa dari HPO ini yang kira-kira CSR-nya untuk internal. Oke, yang pertama mungkin yang terkait magang dulu kali ya. Jadi apa namanya kita juga membuka sih sebenarnya untuk apa namanya karyawan magang kayak dari mahasiswa gitu maksudnya. Jadi biasanya apa namanya mereka kan pasti kayak ngajuin proposal nih dari kita dulu kan gitu. Nah, bisa nggak misalkan di tanggal sekian Bu untuk apa namanya untuk kegiatan magang gitu ya. Pasti kan kita kayak apa namanya tanya juga nih untuk fakultasnya apa, biasanya terus misalkan kebutuhannya mau terkait magangnya apa nih. Jadi kadang kan biar kenapa saya tanyain dulu, kadang kan biar kayak tepat sasaran ya. Misalkan dia pengen belajarnya di ini nih terkait misalkan produksi atau misalkan terkait dengan analisa lab kayak gitu kan. Jadi kan kita kan ada labnya juga kan. Kadang kan mungkin bagian kayak teknik kimia industri atau apa, itu kan kita tarik ke situ gitu. Jadi memang kalau untuk terkait magang tadi ya itu saya pengennya ketika magang itu juga tepat sasaran sesuai
sesuai dengan fakultas dan misalkan tugasnya seperti itu. Jadi kan paling nggak dengan adanya magang itu juga kita bisa apa ya, memberikan istilahnya ilmu juga ya di sini gitu. Jadi kan mereka bisa benar-benar untuk magang itu ya praktek kerja lapangan gitu. Cuman kalau untuk kayak tadi yang kedua pelatihan, itu kita juga ada beberapa pelatihan yang kita lakukan. Jadi memang pelatihan ini kan juga sangat penting ya untuk merefresh apa namanya karyawan-karyawan kita di sini gitu. Jadi memang kita ada beberapa pelatihan yang memang kita lakukan. Jadi apalagi untuk bagian-bagian yang kayak misalkan produksi, terus quality control kayak gitu, itu kan bagian-bagian yang memang kayak kadang mungkin karyawan barunya kan harus kita kasih tahu nih, oh prosedurnya seperti apa, terus bagi yang lama-lama juga ya kita merefresh juga kan gitu. Jadi memang kita ada beberapa pelatihan karyawan juga itu untuk apa namanya meningkatkan ya, juga merefresh juga apa namanya pengetahuan teman-teman juga terkait kerjaannya. Jadi jangan sampai kita ngerjain sesuatu, kita bekerja tapi kita nggak ngerti nih apa yang kita kerjain kan gitu. Jadi memang kita juga melakukan beberapa pelatihan karyawan juga. Oke. Kalau dari penjelasannya kakaknya tuh benar-benar ini PT HPO sudah cukup luas ya, baik dari internal sendiri maupun eksternal tuh memberikan CSR yang cukup bermanfaat gitu. Kalau misalkan program CSR apakah ada namanya gitu, misalkan program apa untuk apa atau ada spesifik? Program sih kita belum ya, kayak yang spesifik itu kita belum ada sih. Tapi kurang lebih sudah menjalankan. Iya, iya. Kalau menurut kakaknya itu apakah CSR ini pernah mengalami kendala seperti misalkan kendala dalam hal waktu atau kendala akomodasi seperti itu? Apakah ada kendala selama melaksanakan CSR ini? Kalau untuk akomodasi sih saya rasa selama ini sih nggak ada ya, sebenarnya. Cuman kalau untuk waktu iya benar banget. Jadi contohnya kalau misalkan kayak kita terkait internal tadi kayak magang, terus misalkan pelatihan ya. Jadi kita kadang suka bentrok, misalkan contoh misalkan oh kita lagi ada internal audit misalkan ya, cuman kegiatan magang ini harus saat itu nih misalkan gitu. Jadi kadang kitanya juga kan apa namanya nggak bisa ya kalau misalkan lagi misalkan ada kegiatan apa di perusahaan, terus misalkan dia pengen di bagian yang memang saat itu kita ada kegiatan nih misalkan kayak gitu. Nah itu kadang kita nggak enak juga ya untuk menolak kayak gitu. Cuman kan gimana kita juga nggak bisa untuk misalkan mengubah yang udah berjalan di perusahaan kan. Kadang mungkin waktunya sih kalau saya bilang kayak gitu. Terus misalkan kayak pelatihan juga mungkin kadang apa namanya pelatihan itu kita udah ngejadwalin misalkan nih, kadang cuma mungkin halangan bisa juga terjadi ya, misalkan oh terkait ada pekerjaan apa kadang kita nggak bisa apa ya namanya nge-planning misalkan oke, misalkan kerjaan kita udah planning hari ini kayak gini nih, tapi kan kadang misalkan apalagi di HR itu kan kita istilahnya kan ngurusin banyak karyawan ya di sini. Jadi kadang itu kerjaan dan misalkan ada aja misalkan kadang apa permasalahan karyawan apa itu kan, misalkan ada yang ke apa namanya ke ruangan, mbak ini ada kendala kayak gini. Jadi kan mungkin kadang kita yang mengomplain apa tergantung. Cuman kalau selama ini sih kalau untuk apa namanya training karyawan kayak gitu sih jarang sih untuk kayak misalkan waktunya nggak benar apa tapi selama ini masih berjalan dengan baik sih. Cuman mungkin kadang mungkin waktu kali. Oh iya siap. Berarti eksternal ada, internal ada. Kalau misalkan ke konsumennya sendiri, misalkan di HPO ini kan juga pasti kan produksi pangan, dan itu kan ditujukan buat konsumen-konsumen terutama yang mereka itu sudah setia sama PT HPO ini gitu. Apakah ada seperti apa ya? Kalau misalkan saya pernah baca itu kalau ada suatu PT itu mereka menjual makan, misalkan buat yang customer langganan mereka dapat spesial apa atau ya, potongan ya, betul. Atau mungkin bisa pernah menyelenggarakan pameran atau pernah sponsorship mungkin di suatu betul. Yang pertama tadi sih yang terkait bonus kayak misalnya potongan harga itu memang kita lakukan. Jadi memang kalau itu nggak kayak saat waktu tertentu. Jadi memang setiap pembelian kita ada program gitu loh. Jadi misalkan setiap pembelian ini kita kayak persen ini misalkan kayak gitu. Jadi biasanya kita tuh bonus juga ada pakan secara langsung atau enggak misalkan kayak kaos kayak gitu. Kita juga banyak kan kayak untuk produksi kayak baju-baju kayak gitu kan. Jadi memang jadi nggak untuk pelanggan setia aja ya kalau kita. Jadi memang kayak kita punya program juga gitu loh untuk kayak potongan harga misalkan, terus untuk terkait kayak bonus kepada konsumen itu kita setiap pembeliannya kita udah ada program. Terus habis itu kayak tadi
Yang kedua mengenai kayak apa tadi terkait misalkan kayak apa namanya event-event promosi Iya, gitu ya, promo sponsorship. kegiatan kayak gitu. Nah, kalau yang kegiatan apa namanya promo-promo juga dia sering banget ikut kayak pameran-pameran gitu. Jadi setiap bahkan misalkan nggak usah di Semarang sih, kayak di Jakarta juga gitu, pokoknya Jakarta mau di Surabaya dimanapun biasanya kalau misalkan ada event yang terkait dengan apa namanya pakan kita nih, apalagi pet food itu paling sering kan soalnya pameran itu kadang pet ya gitu, karena banyak banget yang tertarik akan pet kan gitu, jadi makanya kita sering selalu ikut malah gitu. Jadi kan itu aja kita promo, tapi kita juga kadang memberikan kayak bonus juga kan, jadi kayak misalkan kita suka bagi-bagi goodie gitu kalau misalkan promo. Jadi kan misalnya kita misalkan nggak ke pembeli pun kita juga bisa mengenalkan produk kita, tapi kita juga bisa saling berbagi juga kan di situ gitu. Terus kayak sponsorship juga kita juga beberapa kali juga sponsorship juga sering gitu. Oke, siap. Kalau menjalin mitra atau kerjasama, PT HPO ini pernah menjalin kerjasama dengan misalkan perusahaan mana atau UMKM mana atau ada? Kalau mitra tuh seingat saya sampai saat saya di sini sih belum ya, kalau untuk kayak kerjasama gitu. Oh, belum ya. Jadi benar-benar ini independen gitu, dan memang mereka menyelenggarakan CSR untuk internal, eksternal dan juga konsumen. Iya. Plus konsumen gitu ya. Ada satu pertanyaan terakhir Iya. dari kami gitu. Apa menurut kakaknya harapan PT Hafindo ini apakah ada untuk CSR yang kedepannya sebagai staf HRD gitu, kakaknya punya harapan apa sih biar PT HPO ini kedepannya memiliki CSR yang mungkin jauh lebih baik, so lebih bisa menjangkau banyak orang. Ya harapannya sih pasti menurut saya juga kan pasti apa yang sudah dijalankan sama ini sebenarnya juga mungkin ada kurang maksimalnya ya gitu. Jadi kayak tadi terkait kayak kegiatan magang, terus pelatihan, itu sih yang pengen saya tingkatin sih. Jadi harapannya juga kita nggak cuma apa namanya, apalagi pentingnya pasti kan kita ke internal dulu ya gitu, apa yang ada di dalam kan kita perbaiki dulu gitu. Jadi pengennya harapan saya ke depan juga apa namanya bisa mensejahterakan lagi kita di bagian HR ya gitu. Jadi mensejahterakan karyawan di sini kan tanggung jawab yang cukup besar juga buat saya gitu, dan itu pasti kan istilahnya kayak achievement banget ya buat saya gitu kan, jadi sebagai HR juga di sini gitu. Jadi memang itu yang apa namanya akan kita optimalkan pasti gitu. Jadi kayak semoga akan lebih apa ya terplanning masih kayak terkait pelatihan, terus misalkan kegiatan magang itu kita pengen banget juga teman-teman yang nanti magang di sini tuh bisa mendapatkan ilmu dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Jadi kita kan juga bisa memberikan apa ya namanya ya, memberikan apa yang mereka ingin juga dengan baik gitu kan gitu. Jadi kayak contoh-contoh seperti itu, pokoknya internalnya sih kita pengen maksimalin dulu ya, nanti apalagi untuk eksternalnya pasti kita kalau pasti kita bisa membantu pasti kita akan membantu sih gitu. Jadi terus apalagi untuk konsumen itu kita belajarnya kan juga makin berkembang masih ketika video ini kan gitu. Jadi untuk apa namanya istilahnya memuaskan pelanggan juga kan kita bisa lebih optimal lagi gitu. Oke, siap. Mungkin kira-kira segitu aja dari kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Iya, sudah sama-sama. bisa mengetahui lebih dalam ya tentang CSR-nya HPO gitu. Oke, terima kasih Kak. Iya, Sudah sama-sama. kesediaan. Maaf kalau ada salah-salah kata Iya, ya. maaf juga. dari perbuatan. Oke, terima kasih juga teman-teman.